Jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya dapat menjumpai Bapak Ibu Saudara di minggu yang penuh sukacita ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir, kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di Abad of Bali. Ibadah Youth Breakers diadakan setiap hari Sabtu open gate pada pukul 5 sore bertempat di lantai 3 Gereja Balok. Adik-adik Kega, ibadah Kega diadakan setiap hari Minggu pada pukul 9 pagi bertempat di lantai 2 Gereja Balok. Kehidupan kita di dalam Tuhan bukan lagi berbicara tentang diri kita, tetapi tentang Tuhan yang hidup di dalam kita. Seluruh hidup kita adalah penyembahan kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau sama-sama menjadi penyembah-penyembah yang Bapak cari. Kita mau memberikan penyembahan yang terbaik dengan tema Hidupku adalah Penyembahan. Pada ibadah celebration hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 pada pukul 9 pagi bertempat di lantai 3 Gereja Balok. Mazmur 47 ayat 2-3. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai, sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Demikianlah Abad Update minggu ini, kami mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar pagi ini? Sehat semuanya? Selalu happy? Dan tentunya doa dan harapan kami, setiap kita tanpa kecuali, setiap hari selalu happy. Karena banyak orang mengatakan hati yang gembira itu banyak menolong di dalam kesehatan setiap kita. Dan kami ingin dalam kondisi apapun pagi ini, walaupun cuaca terus hujan, problem banyak sekali di mana-mana, kebanjiran di mana-mana, mungkin kita gelisah melihat kabar-kabar yang ada di sekitar kita, baik televisi maupun media sosial. Sering kasih, saya percaya Tuhan pasti menolong saudara dan saya, karena saudara orang yang dimiliki oleh Tuhan itu sendiri. Sering kasih, saya percaya hati gembira itu juga membantu kehidupan setiap kita tanpa kecuali. Kalau kita happy, kita senang, bisa tersenyum, maka orang melihat, wah, orang ini luar biasa ya. Apapun yang terjadi di bumi ini selalu tertawa. Dan orang yang bergembira, kesehatan pasti jauh lebih baik daripada orang yang selalu cemberut setiap hari. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita lebih lanjut, mari sama-sama kita tunduk kepala sebentar dan kita menghadap hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami anak-anak-Mu datang di hadapan Allah. Kami mengucap syukur segala anugerah Allah yang Allah berikan kepada setiap kami anak-anak-Mu. Sehingga saat ini kami dalam kondisi baik, dalam keadaan sehat, dan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami sama-sama akan mendengarkan renungan atau firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu menghibur kepada kami,
firman Tuhan itu memberi kekuatan kepada kami, mendidik kami dan mengajar kami, sehingga kami menjadi umat yang percaya dan takut akan Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan, buat kasih setiamu, dan kami minta kepadamu Roh Kudus berbicara dan melingkupi setiap kami anak-anakmu. Berbicaralah Engkau kepada kami saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Haleluya. Terima kasih. Saya percaya berkat Allah dalam kehidupan setiap kita. Karena janji Tuhan bahwa Tuhan tidak akan pernah melupakan dan meninggalkan setiap kita anak-anaknya. Siapapun orangnya yang berharap, bergantung kepada Dia, dan Dia sebagai Tuhan di dalam hidup mereka. Dan berkat Tuhan itu selalu ada di dalam kehidupan setiap kita. Di dalam rumah tangga setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara yang kasih, kita bangga, berbesar hati. Kita punya Tuhan yang luar biasa, yang mengasihi setiap manusia, yang selalu memberikan berkat kepada setiap manusia yang berharap kepada Dia. Kasih Tuhan selalu nyata kepada setiap kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saat ini renungan pagi kami berikan suatu judul, yaitu memiliki hati nurani yang murni. Kenapa demikian, saudara yang kasih? Di dalam kondisi sulit seperti ini, saudara yang kasih, ya. Kalau kita melihat di media massa, kejadian di mana-mana, di semua pulau, hujan besar, ya, banjir di mana-mana, tidak sedikit nyawa yang melayang dan sebagainya. Kita menjadi gelisah, saudara yang kasih. Jembatan putus menghubungkan satu dengan lain, saudara yang kasih. Memprihatinkan memang. Tetapi dalam kondisi yang seperti ini Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Tentunya kenapa sering kasih? Karena kita sebagai orang yang percaya dengan Tuhan harus belajar bahwa hari-hari ini kita belajar di dalam kerajaan Allah. Ada yang bertanya kepada saya, Pak, kita ada dalam kerajaan Allah itu kan nanti. Apabila saya sudah mati, kita ada dalam kerajaan Allah. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, hidup di dalam kerajaan Allah mulai detik ini, mulai saat ini kita sama-sama hidup di dalam kerajaan Allah. Kalau kita mulai hari ini hidup dalam kerajaan Allah, berarti kita harus ngerti dengan betul tentang budaya-budaya kerajaan tersebut, saudara yang kasih. Tidak ada selesainya kita berbicara tentang kerajaan Allah. Dan tata cara hidup, budaya dalam kerajaan Allah wajib kita ketahui dan kita resapi dan kita lakukan. Jangan sampai kita hidup dalam kerajaan Allah, kita salah langkah, sering kasih. Ya, jangan sampai kita salah langkah dan kita melanggar aturan-aturan yang ada di dalam kerajaan tersebut, sering kasih. Dan apa yang harus kita lakukan, kita kerjakan di dalam kerajaan Allah harus kita pahami dengan benar, sering kasih. Jangan separuh-separuh, sering kasih. Jangan juga seperempat, mungkin 3/4, jangan. Sepenuhnya kita harus paham bagaimana cara hidup kita di dalam kerajaan Allah. Kalau hari ini kita ingin belajar supaya kita memiliki hati nurani yang benar, yang kita miliki, yang ada dalam kehidupan setiap kita, sering kasih. Karena hati nurani yang benar ini, yang murni ini, yang Tuhan kasih, yang harus kita pertahankan. Jangan sampai hati nurani kita itu rusak dan terpengaruh dengan hal yang lain yang mempengaruhi kehidupan kita orang yang percaya dengan Tuhan. Saudara yang kasih, Allah kita Allah mengasihi setiap kita tanpa kecuali. Kalau kita membaca firman Tuhan, saudara yang kasih, bacaan firman Tuhan agak banyak. Pagi ini saya ngajak membaca firman Tuhan. Apabila Bapak Ibu bawa Alkitab, baik di tempat ini maupun di rumah, saudara yang kasih, mari sama-sama kita buka firman Tuhan di dalam kitab Amsal Sulaiman 16 pada ayat yang mulai dari ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-20 yang berbunyi demikian. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Keputusan dari Allah ada di bibir raja. Kalau ia mengadili, mulutnya tidak berbuat salah. Timbangan dan raja yang betul adalah kepunyaan Tuhan. Segala batu timbangan di dalam pundi-pundi adalah buatannya. Melakukan kefasikan
adalah kekejian bagi raja, karena tahta menjadi kokoh oleh kebenaran. Bibir yang benar dikenan raja, dan orang yang berbicara jujur dikasihinya. Kegeraman raja adalah bentara maut, tetapi orang bijak memadamkannya. Wajah raja yang bercahaya memberi hidup, dan kebaikannya seperti awan hujan musim semi. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Menjauhi kejahatan, itulah jalan yang jujur. Siapa yang menjaga jalannya, memelihara nyawanya. Kecongkaan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang-orang congkak. Yang terakhir, siapa yang memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara yang kasih, firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar bersama menguatkan kita, menghibur kita, dan mengingatkan setiap kita tanpa kecuali. Di dalam ayat yang ke-9 berkata, manusia merencanakan segala perkara. Ya, banyak hal di antara kita merencana, saya punya rencana ini, itu, dan sebagainya. Buka usaha, bisnis, buka restoran, dan macam-macam. Tidak salah. Kita boleh merencanakan apapun juga. Tetapi yang jelas hanya Tuhan yang menentukannya. Sering kasih di dalam Tuhan. Apakah tidak selebihnya atau berlebihan kalau kita bertanya dulu dengan Tuhan? Tuhan, saya menginginkan berbuat ini, ingin melakukan seperti ini, saya ingin membuka usaha seperti ini. Bagaimana Tuhan? Tuhan izinkan atau diperbolehkan oleh Tuhan? Sering kasih. Kita boleh juga bertanya demikian dengan Tuhan. Karena segala perkara dalam kehidupan ini, kita boleh punya cita-cita dan keinginan seringkali. Dan mimpi-mimpi harus. Tapi ingat seringkali, segala perkara ditentukan oleh Tuhan. Jangan marah dengan Tuhan kalau rencana saudara gagal dan batal terjadi. Seringkali. Dan lebih indah lagi segala perkara yang kita inginkan, kita rindukan, yang kita rencanakan, kita naikkan kepada Tuhan. Kita doakan baik-baik bersama dengan keluarga kepada Tuhan. Dan kita serahkan itu kepada Tuhan. Tuhan, saya merindukan hari-hari ini, bulan-bulan ini saya ingin membuka usaha seperti ini. Tuhan, berikanlah tanda-tanda bahwa apa yang kami buka, yang kami rencanakan, direstui oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Kuatkan kami Tuhan, berbicaralah Engkau kepada kami. Segala perkara yang kita lakukan, kerjakan. Berhasil atau tidaknya, Tuhan yang menentukan. Sering kasih, mari di dalam kerajaan Allah ini segala perkara yang kita lakukan dan kita lakukan ini kita serahkan kepada Tuhan. Bila Tuhan izinkan, kita bekerja, melangkah, dan sebagainya. Dan Tuhan memberkati apa yang kita lakukan dan kerjakan. Saudara yang kasih, keputusan dari Allah ada di bibirnya di dalam ayat yang ke-10. Saudara yang kasih, ya. Kalau mengadili mulutnya tidak berbuat salah. Bapa kita lah Bapa yang adil. Tuhan kita lah Tuhan yang adil, yang mengasihi kepada siapapun orangnya. Saudara yang kasih, Tuhan tidak berat sebelah antara satu dengan yang lain. Semuanya dikasih Tuhan tanpa kecuali, sering kasih. Saudara dan saya hidup di dalam kasih Allah. Dan saya juga mempercayai kasih Allah selalu ada dalam kehidupan setiap kita. Kalau Tuhan itu adil kepada setiap kita, kita pun juga harus adil kepada sesama kita. Kita tidak pilih kasih. Oh, ini yang, wah lumayan orang yang ganteng, tampan, berhasil. Inilah teman saya. Yang tidak berhasil seakan-akan tidak langsung. Ini bukan teman saya. Itu tidak adil sering kasih. Siapapun yang ada di depan kita, kita tidak pernah melihat muka, jabatan apapun. Sering kasih, mari kita belajar dengan Tuhan. Tuhan kita begitu adil. Dia tidak memilih siapapun di antara kita. Tidak memilih kaya dan miskin, semuanya dikasihinya tanpa kecuali.
Apa yang Tuhan berikan kepada anak-anaknya semuanya sama. Berdasarkan atas kasih Allah yang dinyatakan kepada setiap kita. Yang menjadi pertanyaan buat kita. Tapi kadang-kala kita manusia pilih kasih atas satu yang lain. Ya. Kalau si A ini dekat dengan saya karena orangnya begini, begini dan begitu dan sebagainya. Tetapi si ini yang mungkin kondisinya tidak menguntungkan, kondisinya tidak beruntung, itu kita jauhkan dan kita sisihkan secara tidak langsung. Bukankah kita sering pilih kasih dalam segala perkara? Sering kasih di antara sesama kita? Tuhan tidak menyukai hal ini. Tuhan menyukai keadilan. Siapapun dia, siapapun rekan kita, warna kulitnya apapun, kita cintai. Karena dia teman sahabat kita dan kekasih kita. Seorang kasih, biarlah melalui kasih Allah yang Allah berikan kepada setiap kita, sehingga kita boleh mengasihi sesama, yang mana teman itu menjadi teman kita semuanya tanpa kecuali. Seorang kasih, Tuhan rindu dalam kehidupan kita, di dalam kerajaan Allah, saling mengasihi, memperhatikan satu dengan lain, hidup dengan keadilan. Seorang kasih, firman Tuhan juga berkata bahwasanya kefasikan adalah kekejian daripada Allah, kebencian Allah. Maaf, dan yang ke-12, melakukan kefasikan adalah kekejian bagi raja, karena tahta menjadi kukoh karena kebenaran. Saudara kasih, kefasikan tidak disukai oleh Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan itu satu kekejian daripada Allah, yang Allah tidak sukai. Saudara kasih, apakah itu kekejian, saudara kasih? Kekejian atau kefasikan yang tidak disukai Allah, yang berarti bahwa bila ada seorang yang sudah berkata iya, ya, deal ya, iya, ternyata di balik itu dia menipu atau membohongi, itulah kefasikan, saudara kasih. Ya, yang tidak disukai Allah. Artinya kalau sekarang janji dengan si A, besok lusa kita ya datang ke sana ya, kita besok ya, iya, siap. Begitu hari hanya, ayo kita berangkat. Aduh maaf ya, ini ya kepala saya agak pusing nih, pusing sedikit. Ya kalian sendirian aja ya, tidak usah dengan saya. Janji tinggal janji. Itulah kefasikan, saudara yang kasih. Mungkin bila ada janji yang sudah disepakati bersama, akhirnya dia ingkar janji. Itulah kefasikan yang tidak disukai oleh Tuhan. Ya. Bila seseorang diberikan kepercayaan yang penuh kepada seseorang, maka kadang-kala orang itu juga mengkhianati akan janjinya. Kepercayaan yang mereka berikan disalahgunakan dan sebagainya. Itulah, saudara yang kasih, kefasikan yang tidak disukai oleh Tuhan. Saudara yang kasih, kefasikan di dalam kerajaan Allah tidak disukai dan tidak diinginkan ada. Karena kefasikan itu adalah kebencian daripada Tuhan itu sendiri. Saudara yang kasih, mari kita belajar hidup ini. Kalau firman Tuhan mengajar kepada setiap kita, kalau iya, ayo katakan iya. Kalau tidak, kita katakan tidak. Saudara yang kasih, karena kefasikan, kebohongan itu tidak disukai oleh Tuhan. Saudara yang kasih, rupa-rupanya di dalam kerajaan Allah begitu banyak rambu-rambu yang dipasang, supaya setiap kita memahami rambu yang tidak boleh kita langgar dalam kerajaan Allah. Sering kasih, juga firman Tuhan juga berkata bahwasanya bibir yang benar dikenan raja, dan orang yang berbicara jujur dikasihinya. Sering kasih, hari-hari ini rupanya sudah mulai sulit dicari orang jujur, sering kasih. Dan banyak orang berkata, sekarang di dunia sekarang sudah jarang ada orang jujur, sering kasih. Ya, lagi di jalan dia mengut dompet, dompetnya dikembalikan kepada orangnya. Begitu orangnya membukanya, isinya sudah tidak ada, duitnya sudah hilang, surat-suratnya masih ada. Sering kasih, kejujuran sangat mahal di dunia ini. Bahkan mungkin persentasenya mungkin sudah tipis, sering kasih. Dan tentunya Tuhan berharap kepada setiap kita, anak-anak Tuhan, supaya kita
belajar jujur di dalam segala perkara. Dalam bicara, dalam perkataan, di dalam perbuatan. Kehidupan anak-anak Tuhan diselimuti oleh kejujuran setiap hari tanpa kecuali. Ada kata-kata yang cukup bagus seringkali yang berbunyi demikian. Orang yang baik jika berbuat salah akan merasa malu dan berusaha untuk memperbaiki kesalahannya. Itu orang baik seringkali. Itu orang benar seringkali. Ya, orang yang baik dan benar jika berbuat salah akan merasa malu dan berusaha untuk memperbaiki kesalahannya. Tetapi seringkali sedangkan orang yang buruk jika ia salah akan mencari alasan untuk membenarkan kesalahannya. Seringkali. Sekali lagi, orang yang buruk jika ia salah akan mencari alasan untuk membenarkan kesalahannya. Seringkali. Dan ini tidak diizinkan terjadi. Seseorang hidup dalam kerajaan Allah melakukan hal-hal seperti ini. Tentunya kesukaan Tuhan adalah kejujuran di dalam segala perkara. Kalau hari-hari ini di dunia ini sudah mulai hilang kejujuran ini, sudah mulai luntur, tapi kita minta pada Tuhan, Tuhan ajarkan saya memiliki kejujuran di dalam hidup ini. Menghadapi segala perkara, situasi yang tidak memungkinkan, kita jujur. Ya, jujur apapun. Kalau kita di jalan, memungut dompet sebagai gambaran dan contoh seringkali, kita buka, mungkinkah ada KTP dan sebagainya, nanti kita kembalikan penuh kepada pemiliknya. Itu jujur seringkali. Tapi banyak kata-kata di bumi ini, orang yang jujur katanya itu hancur seringkali. Tetapi saya percaya karena Tuhan menyukai orang jujur, dan siapapun yang jujur di mata Tuhan, saya percaya Tuhan akan memberikan berkat yang berlimpah kepadanya. Seringkali Tuhan bangga kepada orang jujur. Jujur di dalam segala hal, di dalam pekerjaan mereka. Ya, banyak contoh-contoh yang terjadi. Ya, kalau mungkin kita kerja di satu perusahaan, ya kan. Kalau pimpinan belum datang, kita lagi ngobrol-ngobrol seenaknya, ngomong ke sana kemari sama pekerja. Begitu pemimpin datang, kelabaan, gerobak, bos datang. Seringkali kita tidak jujur menghadapinya. Menghadapi tanggung jawab yang sudah dipercayakan kepada kita, tidak kita kerjakan dengan baik dan benar. Seringkali kita sering menipu waktu, mencuri waktu dan sebagainya, itu juga tidak jujur dalam kehidupan ini. Rupa-rupanya tidak mudah seringkali kita untuk belajar ini. Ya, tapi inilah yang menjadi kesukaan Tuhan melihat anak-anaknya. Kalau Tuhan melihat anak-anaknya itu jujur, saya percaya Bapa di surga itu tersenyum melihat anak-anak yang seperti itu. Anak-anak seperti itulah yang didambakan oleh Tuhan, yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Orang jujur menjauhi kejahatan di dalam ayat yang ke-17. Orang jujur menjauhi kejahatan. Apabila ada tindakan kejahatan, ayo kita minggir. Kita tinggalkan itu. Kita belajar terbuka dalam segala perkara dan jujur untuk melakukannya. Apalagi kita menghadapi keuangan seringkali, ya mata kita jadi terbalik seringkali. Dan kita diuji dalam kehidupan setiap kita. Begitu berat yang Tuhan rindukan kita lakukan. Begitu berat dan sulit untuk kita melakukan. Ya, kadangkala kita diperhadapkan dengan hal-hal yang rumit untuk kita pisahkan. Rekan kami pernah bersaksi dengan saya, ini seringkali. Saya tanya apa kabar? Baik, luar biasa. Yes. Tapi saya melihat raut mukanya itu kok nggak sesuai dengan yes-nya seringkali. Ya. Dan saya tanya ngalor ngidul, akhirnya gimana ekonomi di rumah? Ya, sampai hari ini Tuhan berkati luar biasa. Puji Tuhan. Beberapa hari yang lalu memang kami menghadapi masa sulit. Tuhan memberikan berkat. Tahu nggak? Itu pohon pepaya di sebelah itu, punya tetangga itu. Robohnya kena angin keras dan hujan besar, roboh ke tempat saya. Tuhan mengirimkan berkat.
Sering kasih. Hati saya bergejolak. Apa iya sih Tuhan memerintahkan pohon itu tumbang ke halaman kita? Sering kasih. Hati saya tidak percaya, sering kasih. Tapi mari sama-sama kita jujur di hadapan Tuhan. Kalau kita minta berkat yang murni dari Tuhan, kita punya hati yang luar biasa, kita berharap dengan Tuhan, Tuhan, Engkau tolong dalam kondisi kami yang saat ini begitu sulit saya hadapi. Saya minta berkat dari-Mu Tuhan, berkatilah kami, rumah tangga kami, cukupkanlah apa menjadi kebutuhan dalam rumah tangga kami. Dan saya mempercayai berkat Tuhan akan diperintahkan datang ke dalam rumah tangga kita. Ada dalam ribaannya. Saudara kasih, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Saudara kasih, Tuhan selalu menolong, membukakan jalan buat setiap kita tanpa kecuali. Di dalam ayat yang ke-20 berkata demikian, sering kasih. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Sekali lagi, siapa yang memperhatikan Tuhan akan mendapat kebaikan. Siapa yang memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Sering kasih. Memperhatikan firman artinya suatu kerinduan setiap saat ada dalam kehidupan kita. Kewajiban kita yang harus kita lakukan setiap saat. Ya, berarti itu memperhatikan firman. Hari ini saya harus membaca firman Tuhan. Sebelum saya membaca firman Tuhan, rasanya hidup ini ya tidak enak, tidak pas. Suatu kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan. Ya, arti daripada memperhatikan. Sering kasih. Memperhatikan juga artinya berusaha untuk mendapatkannya. Ya. Memperhatikan artinya demikian, sering kasih. Berusaha untuk mendapatkannya, untuk membaca, untuk merenungkan, untuk mencari berkat yang ada di dalam firman-Nya, sering kasih. Ya. Dan mengutamakan firman itu, sering kasih. Firman menjadi hal yang utama dalam kehidupan mereka. Yang utama dan yang pertama, sering kasih. Ya, dan mengandalkan firman itu sendiri dan percaya kepada firman. Firman Tuhan dalam kitab Injil Yohanes pasal yang pertama, di dalam ayat yang pertama mengatakan, pada mulanya ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itulah Allah, sering kasih. Kalau setiap kita merindukan firman, berarti kita sama halnya kita merindukan akan Allah itu sendiri, sering kasih. Ya. Kalau kita memperhatikan firman Allah, berarti kita memperhatikan Tuhan itu sendiri, sering kasih. Memperhatikan Tuhan berarti kita memperhatikan kesukaan daripada Allah. Kerinduan daripada Allah, itulah yang kita perhatikan, sering kasih. Karena firman itu adalah Allah itu sendiri. Yang seharusnya setiap saat dalam kehidupan kita sejak mata terbuka pagi hari, kita datang kepada Tuhan dulu. Karena Dia mau Tuhan itu menjadi yang utama dan yang pertama. Apapun yang akan kita lakukan, kita akan melakukan yang pertama, bertemu dengan Tuhan. Tuhan menjadi yang utama di dalam kehidupan kita. Ya, firman Tuhan harus kita dengar. Firman Tuhan harus kita cari ayat demi ayat. Firman Tuhan harus kita renungkan setiap saat. Supaya firman Allah yang kita renungkan berbicara kepada hati nurani kita, sering kasih. Dan apabila hati nurani kita mendengar, mengerti, dan merenungkan akan firman Allah, kita akan mendapatkan berkat yang besar dalam hati kita kepada Tuhan, sering kasih. Kalau kita belum mengerti akan firman itu, yaitu Tuhan itu sendiri, lebih baik dan indahnya kita juga mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini, sering kasih. Kita percaya dengan Tuhan. Ya, kita mengimani kepada Tuhan. Kita menikmati firman itu berarti kita menikmati kasih Tuhan. Rupa-rupanya tidak cukup kita menikmati hadirat Tuhan. Tidak cukup kita menikmati firman Allah dan kita hidup dekat dengan Allah saja. Tapi kita juga harus punya hati membagi berkat itu kepada sesama, kepada orang lain. Yang kenal Tuhan maupun yang belum kenal akan Tuhan. Supaya keselamatan dari Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kita, jangan sampai hanya kita yang menikmati berkat itu,
Tapi berkat keselamatan harus kita bagi kepada orang lain, kiri kanan tetangga dan saudara kita. Sehingga saudara kita juga memiliki Tuhan yang hidup, yang ia bisa rasakan dan nikmati. Saudara kasih, saya percaya kalau kita sering mencari Tuhan, kalau kita sering dekat dengan Tuhan, kalau kita sering memperhatikan Tuhan, akan muncul suatu kerinduan di dalam hati setiap kita. Kerinduan yang tidak terbendung dalam kehidupan kita akan muncul. Ayo dekat dengan Tuhan saja. Ada nyanyian mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Terima kasih. Bangun tidur kita dekat dengan Allah, datang kepada Tuhan, ketenangan akan ada dalam kehidupan setiap kita. Terima kasih. Tuhan itu cemburu, terima kasih. Ya, sekali lagi, Tuhan itu cemburu. Maka dari itu Tuhan jangan di nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 dan selanjutnya, terima kasih. Tuhan menjadi yang utama dalam kehidupan ini. Kita bangun pagi, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Buat pertolongannya, buat kasihnya sepanjang malam kita sudah dipelihara oleh Tuhan. Kita sudah selamatkan, kita boleh tidur nyenyak, mimpi yang indah. Kita harus bersyukur. Tidak cukup dengan itu kita berterima kasih buat hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Berarti Tuhan mengasihi setiap kita tanpa kecuali, sering kasih. Di hari yang baru yang Tuhan berikan, minta berkat dengan Tuhan. Tuhan berkati hari ini. Saya boleh hidup dengan Engkau Bapa. Jauhkanlah kami daripada yang jahat dan berkatilah kami hari ini secukupnya Tuhan. Naungi kami di balik sayap-Mu. Jauhkan segala marah dan celaka yang akan mengganggu hidup kami. Tuhan berkati kami hari ini. Terima kasih. Yesus menjadi yang utama. Yesus menjadi yang pertama dalam kehidupan kita. Yang kita andalkan, yang kita percaya, yang kita imani. Karena Dia Tuhan yang hidup. Apabila tidak, terima kasih, bahaya dalam kehidupan setiap kita. Terima kasih. Kalau kita hari-hari ini tidak belajar dari awal bahwa Yesus sebagai Tuhan kita taruh dalam porsi yang pertama, bahaya dalam kehidupan setiap kita. Kadangkala dan kebanyakan kita hari-hari ini yang utama dalam hidup setiap kita adalah HP kita yang utama dalam hidup ini. Kita tidak pernah terpisah daripada HP kita. Ya. Malam kita mau tidur, kita sudah berdoa sebentar. Ya, asal bunyi ajalah, setengah menit kita berdoa. Tuhan terima kasih saya mau tidur, berkati saya. Amin. Begitu habis berdoa, seharusnya dia langsung tidur. Tapi dia masih buka HP-nya. Apalagi kering lagi HP-nya. Jam 10 malam kita berdoa, tidurnya jam 12 malam. 2 jam kita pijetin itu semuanya HP kita. Kita sakit butuh pijet, tapi kita di tukang pijet, mijetin HP kita. Terima kasih. Bukan Tuhan yang utama, tapi HP kita yang utama. Kita bekerja jauh-jauh ketinggalan HP, kita pulang ambil HP-nya. Begitu penting itu HP itu, sering kasih. Kadang-kala kita tidak bisa mengendalikan hidup ini. Kita tidak bisa menaruh Tuhan di mana dalam hidup ini. Tuhan itu cemburu kepada setiap kita. Apabila anaknya seperti ini, sering kasih. Ya, Tuhan mencintai setiap kita. Tunjukkanlah kasih kita kepada Tuhan dan cinta kita kepada Tuhan, dan cinta itu perlu kita buktikan kepada Tuhan. Jangan kalau kita perlu kita ngomong, Tuhan saya mengasihimu Tuhan, saya mencintaimu Tuhan. Saat itu dia ngomong demikian, tapi setelah itu sering kasih. Lebih baik kita hidup dekat dengan HP kita. Kapan saja, tengah malam, jam berapa saja. Ya, HP kita menjadi yang utama. Bingung dia mencari HP-nya. Hari ini kita sama-sama memiliki hati nurani yang benar. Hidup dekat dengan Allah setiap saat. Kita nggak melarang kita dekat dengan HP-nya. Ya, tapi jika harus bisa mengendalikan dengan baik, menggunakan dengan baik HP kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau murka Tuhan datang kepada kita, kecemburuan Tuhan kepada kita sangat kita sesalkan. Karena bukan berkat yang baik yang akan kita terima, tapi kebinasaan menjadi bagian setiap kita tanpa kecuali, saudara yang kasih. Di dalam Amsal yang ke-19, pasal ke-19
Di dalam ayat yang ke-16 berbunyi demikian, saudara yang kasih. Siapa berpegang pada perintah memelihara nyawanya, tetapi siapa menghina firman akan mati. Saudara yang kasih, begitu tajam firman Tuhan hari ini. Tetapi siapa menghina firman akan mati. Siapa yang mengabaikan firman, mengabaikan Tuhan, bahaya dalam hidup ini. Saudara yang kasih, biarlah seruan pagi ini mengingatkan setiap kita. Yuk sama-sama kita belajar. Tuhan, ajar kami. Engkaulah Allah kami yang hidup, menjadi yang utama dalam hidup saya. Tuhan, kami percaya Engkau ada dalam hati saya. Saya mengasihimu Tuhan. Dan Tuhan pasti menjawab, aku mengasihimu anakku. Bukan hal yang indah, saudara kasih. Ya. Kadangkala Tuhan menjadikan nomor 2, nomor 3 dan sebagainya. Baru bangun, kalau maaf sekali lagi. Ibu-ibu begitu bangun, lupa nyebut Tuhan dulu atau panggil datang kepada Tuhan barang 1-2 menit, langsung ke dapur dan sebagainya. Itu sama halnya. Kita melupakan Tuhan. Dia mengasihi suaminya, karena suaminya pagi ini akan berangkat bekerja, membuat kopi. Setelah membuat kopi untuk suaminya, baru dia datang kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan sudah berkati saya. Haleluya, Tuhan sudah berkati. Tapi puji Tuhan, kalau kita memiliki hati nurani yang benar, mata kita terbuka. Haleluya, kami masih ada. Begitu melek, terima kasih Tuhan, masih ada nafas dari hidung saya. Anugerah Allah mengalir dalam hidup saya. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik. Engkau begitu baik. Sering kasih, kita muliakan Dia. Kita tinggikan Dia dengan pujian-pujian yang keluar dari hati kita kepada Tuhan, sering kasih. Mari sering kasih, kita nikmati berkat Tuhan. Anugerah Tuhan yang Tuhan sudah sediakan buat setiap kita. Berkat demi berkat, perlindungan, keselamatan, dan sebagainya ada pada setiap kita anak-anaknya. Mari kita belajar bersama-sama bahwa Tuhan menjadi nomor 1 dan yang utama dalam kehidupan setiap kita. Saya percaya apabila kita boleh melangkah dan berjalan bersama dengan Tuhan, dituntun oleh Tuhan, melangkah bersama dengan Tuhan, maka saya percaya berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan saudara dan saya. Terima kasih. Bukan hanya berkat yang Tuhan berikan, jaminan keselamatan buat saudara dan saya dan anak cucu kita akan diberkati Tuhan. Tetapi apabila kita menomorduakan Tuhan, menomorduakan firman, tidak mengutamakan firman, saudara yang kasih, lampu merah mulai berbunyi. Saudara yang kasih, firman Tuhan tadi berkata, begitu tajam yang Tuhan berikan kepada setiap kita, bahwasanya, tapi siapa yang menghina firman, merendahkan firman, melupakan firman, ia akan mati. Saya tidak mau, saudara kasih, ini terjadi dalam kehidupan setiap kita. Firman Tuhan mendidik kita. Firman Tuhan mengajar kehidupan setiap kita. Firman Tuhan juga mengingatkan kita, juga menghibur setiap kita, anak-anaknya. Biarlah hati yang murni, hati nurani yang murni, kita miliki semuanya tanpa kecuali yang mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan memberkati buat setiap kita. Amin.